Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Tumpuk, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tumpuk, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah. Sebagai tugas saya di modul 1.4 CGP Angkatan 11. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah memberikan tuntunannya kepada kita semua lantaran agama Islam dan yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan ini dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya di CGP Angkatan 11 ini. Untuk selanjutnya, saya meminta kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tumpuk 1 untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Fajar Suasana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu dan sebagainya, untuk mukadimah saya mengikut kepada saudara teman guru kita Mbak Eni Wardani. Dengan demikian, yang pertama dan utama kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang saat ini hadir di SD Negeri 1 Tumpuk, tentu saja adalah ucapan terima kasih, karena di SD 1 Tumpuk ini berkat beliaunya Mbak Eni ini selaku CGP yang pada saat ini telah melaksanakan tugasnya, yaitu dengan aksi nyata di CGP Angkatan 11. Harapan kami sebagai lembaga perwakilan dari lembaga, utamanya dari SD Negeri 1 Tumpuk ini, kepada Mbak Eni, kami banyak berharap mudah-mudahan setelah Mbak Eni nanti selesai melaksanakan tugas aksi nyata sampai di munculnya sertifikat CGP atau guru penggerak, ini harapan kami adalah dapat membawa kemajuan, paling tidak perubahan sistem belajar mengajar di SD 1 Tumpuk. Itulah harapan kami. Dan apabila ini nanti banyak kekurangan, banyak kesalahan, ini saya selaku perwakilan dari lembaga, mungkin sarana prasarana dan lain-lain, saya hanya minta maaf yang setulus-tulusnya. Dan di akhir acara nanti
semoga terwujud dengan adanya program guru penggerak yang telah kami sepakati, yaitu Mbak Eni. Harapannya tadi seperti sudah saya sampaikan. Kemudian memang untuk menjadi figur guru penggerak ini, harapan kami tidak hanya pada peserta didik efeknya, tapi juga kepada warga masyarakat. Itulah yang penting. Iya, memang saat ini kita mendidik anak-anak, tapi mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak didik yang kita bimbing saat ini, mereka juga akan menjadi warga masyarakat. Itulah harapan dari kami selaku lembaga SD Negeri 1 Tumpuk, pada khususnya dan umumnya kepada lingkungan masyarakat Dusun Kendal, Desa Tumpuk dan sekitarnya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Apabila nanti rekan-rekan dari guru penggerak membutuhkan sarana dukungan apapun, baik itu moral maupun material, kami selalu siap mendukung demi terwujudnya program dari pemerintah, yaitu guru penggerak yang saat kita bisa memotivasi anak itu sebagai teman, bukan sebagai guru, lepas posisi sebagai teman. Tepat sekali. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Mungkin karena guru juga bisa menjadi orang tua kedua bagi siswa. Sepakat ya Bapak Ibu? Iya, karena mungkin juga anak-anak akan lebih nyaman dan juga nantinya mungkin bisa sharing dengan Bapak Ibu gurunya, mungkin punya masalah apa atau punya ketinggalan pelajaran apa ataupun apapun yang dialami oleh siswa tersebut, sehingga dia mampu sama gurunya itu tidak ada jarak yang jauh. Jadi mereka menganggap gurunya itu lebih kepada teman. Mungkin seperti itu. Lanjut Pak. Nah, budaya positif atau positif mindset, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Budaya positif, Bapak Ibu kira-kira apa ya budaya positif apa yang ada di sekolah kita? Kebiasaan. Iya, contohnya apa saja? Doa sehari-hari, mengucapkan salam. Doa mengucapkan salam, kemudian untuk hafalan surat pendek, terus doa sehari-hari, kemudian apa? Budaya antri. Terima kasih. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Otomatis budaya positif adalah sesuatu nilai yang baik-baik. Mungkin ada tanggung jawab, apalagi Bu? Disiplin, menghormati, menghargai, ngerti ya? Nilai-nilai kebajikan universal. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikan, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar, kritis.
Lanjut kita ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kita berperilaku itu pasti ada motivasinya. Contoh di anak-anak, mungkin untuk motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Mungkin mereka suatu contoh memakai seragam sekolah yang lengkap. Itu yang pertama, mungkin dia menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Dan lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga anak-anak kadang mengerjakan PR atau mengerjakan tugas itu, beliau mengharapkan mendapatkan imbalan nilai ataupun ujian dari Bapak Ibu guru dan juga dari teman-temannya. Sekarang ke keyakinan. Mengapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Setuju ke keyakinan. Apa alasannya Bapak? Alasannya biar aturan-aturannya itu banyak positifnya. Kalau peraturan kan agak menekan, tapi kalau keyakinan itu kesepakatan dari anak dan guru. Mungkin. Terima kasih. Peraturan biasanya dibuat oleh guru tanpa berkomunikasi dulu dengan murid. Akan tetapi kalau keyakinan kelas, kita buat kesepakatan dulu antara guru dengan murid dan disepakati bersama dan juga dilakukan secara bersama-sama. Berarti kita memilih ke keyakinan kelas itu akan berdampak lebih efektif. Sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Itu yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian yang kedua mencatat semua masukan. Yang ketiga mengganti kalimat negatif menjadi positif. Yang keempat tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Yang kelima meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Selanjutnya keyakinan kelas bisa ditempel di dinding kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas kita melibatkan anak-anak, kita tanyakan apa ide-ide dari mereka, kemudian kalau sudah kita sepakati kita tempel di dinding kelas kita masing-masing. Karena dengan seperti itu anak-anak bisa melihat, oh iya keyakinan kelas saya ini, saya harus ini dan saya tidak boleh ini, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol guru. Di sini 5 posisi kontrol guru itu yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai guru sudah pernah melakukan yang apa saja nih Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, sebagai teman, sebagai pemantau,
Di sini sebagai penghukum. Penghukum itu misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, ataupun hukuman fisik. Nah, kira-kira dampaknya adalah anak menjadi pendendam. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, anak tidak menyukai guru ataupun mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Sebagai guru kita suara lembut namun menyalahkan siswa. Tindakannya seperti itu. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan kepada siswa. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah dan juga rendah diri dan menarik diri. Kira-kira dari penghukum atau pembuat merasa bersalah lebih efektif yang mana? Dua-duanya tidak efektif. Dua-duanya tidak efektif. Sedangkan selanjutnya, sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Itu dampaknya kira-kira murid bergantung pada satu orang dan juga membuat siswa tidak mandiri. Jadi kalau ke teman lebih membuat siswa tidak mandiri, jadi bergantung sama bapak ibunya. Yang keempat, sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi pemantau juga kurang efektif. Untuk selanjutnya yaitu sebagai manajer. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, murid menjadi lebih mandiri, murid bisa memecahkan masalah sendiri. Jadi posisi sebagai manajer itu adalah sangat tepat karena di situ Bapak Ibu guru membantu siswa memecahkan masalah mereka, memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi, dan dampaknya murid itu bisa menjadi mandiri dan juga bisa memecahkan masalahnya mereka sendiri. Jadi menurut saya posisi kontrol yang paling tepat itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini tidak kalah pentingnya alasan anak-anak atau dasarnya anak-anak berperilaku seperti apa itu dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Menurut modul yang saya pelajari, jika anak-anak itu tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar itu, mereka akan melakukan hal-hal yang kurang berkenan atau tidak bagus atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Berarti kelima-limanya kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Suatu contoh di kelas saya itu ada anak yang setiap harinya itu meminta makanan temannya. Nah, kira-kira setelah saya pelajari kebutuhan dasar apa yang kurang dari anak tersebut, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Setiap hari meminta makanan temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang kurang dari anak tersebut? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Iya, tepat sekali. Mungkin karena belum sarapan atau mungkin makanannya berbeda dari yang dia bawa sehingga dia merebut makanan temannya. Jadi mungkin kebutuhan dasar dari
masalah yang saya hadapi di kelas itu yaitu kurangnya itu bertahan hidup. Jadi setiap anak atau setiap orang itu pada dasarnya harus terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Itu harus terpenuhi. Kalaupun tidak terpenuhi, nantinya akan berefek yang tidak baik. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini kita pakai ketika kita menghadapi permasalahan pada salah satu siswa atau anak didik kita. Suatu contoh, ada anak yang datang terlambat, itu tidak boleh kita langsung memarahi mereka. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita tanyakan apa alasannya, kenapa dia terlambat dan sudah berapa kali terlambat, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin kesalahan itu memang wajar dilakukan, akan tetapi mereka harus mau berubah dan mengakui kesalahan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga anak tersebut akan mampu mengingat kembali apa keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas mereka. Sehingga saya rasa setiap masalah yang dilakukan dengan segitiga restitusi ini, anak tersebut akan mendapatkan solusi dan juga jawaban dari permasalahannya tersebut. Kesimpulan dari budaya positif ini yaitu sesuai dengan nilai dan peran, guru seharusnya mampu menciptakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dapat terwujud di sekolah bila mana diawali dengan keteladanan dari gurunya dan adanya keyakinan dari diri murid itu sendiri, berupa motivasi intrinsik yang akan mempengaruhi bagaimana disiplin positif terjadi dengan melakukan pembiasaan di sekolah dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang pada akhirnya secara berkesinambungan mengarahkan murid-murid tersebut bagaimana berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi kesimpulannya, dalam pembelajaran di kelas, yang pertama berarti kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian kita secara konsisten melakukan hal-hal positif di sekolah dengan kolaborasi Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah, sehingga nantinya akan tercipta budaya positif yang membentuk pembiasaan yang bisa dilakukan setiap hari yang nantinya akan berdampak pada anak tersebut dan untuk kedepannya bisa menjadikan anak tersebut lebih mengetahui nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari modul 1.4 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan diseminasi budaya positif ini, saya sangat merasa senang sekali bahwasanya saya dapat berbagi tentang ilmu yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini kepada semua rekan sejawat saya, dan harapan saya ingin menjadi seorang guru yang bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya dan nantinya juga bisa menerapkan budaya positif ini di kelas maupun di sekolah saya, sehingga akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan juga kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingling Ruli Ambarsari. Saya guru TK Kecamatan Bandar. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Eni Wardani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pacitan, saya menerapkan kesepakatan kelas kepada peserta didik saya. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa sekali. Dari anak-anak yang semula bisa dikatakan tidak terkendali, setelah diingatkan akan kesepakatan kelas yang dibuat, mereka jadi bisa dikatakan bisa terkendali, bisa kondusif. Alhamdulillah luar biasa sekali manfaatnya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Ibu Eni Wardani. Semangat, semoga sukses selalu, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dirandani. Saya adalah guru pengajar di kelas 5 di SD Negeri 1 Tumpo. Setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Eni Wardani yang merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Pacitan, saya menerapkan kesepakatan kelas di kelas yang saya ajar. Anak-anak yang sebelumnya kurang teratur dan juga kurang kondusif dalam belajar, setelah saya mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya, menjadi lebih teratur dan kondusif dalam belajar. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat ke depannya. Tetap semangat dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rara, Ibu panggil ke sini tadi, Ibu dengar dari ketua kelas kamu kalau kamu tadi marah-marah di kelas, apa benar? Iya Bu, karena kesal. Kenapa kamu kesal? Karena Rendra mencoret dan mencetak-contek tugas saya. Oh, Rendra mencontek dan mencoret-coret tugas kamu. Ya wajarlah kalau kamu marah, kalau Ibu di posisi kamu, Ibu juga akan marah seperti kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan tadi sama Rendra? Saya marah Bu, dan tanpa sengaja saya menggebrak mejanya. Apa alasan kamu nak sampai menggebrak mejanya Rendra? Ya karena kesel Bu, masa saya sudah capek-capek mengerjakan tugas, terus malah dicontek dan dicoret-coret. Sama Rendra. Kemudian kira-kira adakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Ada Bu. Apa kira-kira? Menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman, tepat sekali. Kira-kira menghargai sesama teman itu penting apa tidak? Penting Bu. Penting. Kalau menurut kamu menghargai sesama teman itu penting, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Harus lebih bersabar. Harus lebih bersabar. Kira-kira kamu mau bersedia untuk melakukan hal itu? Bersedia. Sejak saat ini? Ya Bu. Berjanji ya untuk tidak marah-marah lagi sama teman, dan jikalau mungkin suatu saat teman kamu berulah seperti itu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Melapor atau bagaimana kepada ibu guru? Melapor dengan ibu guru, dan saya akan tetap lebih bersabar. Oke, terima kasih. Baiklah, kamu anak yang baik. Semoga kamu bisa lebih bersabar lagi dan tetap semangat dan tidak patah semangat. Terima kasih. Nama saya Rara, saya dari SD Negeri 1 Tumpo. Terima kasih untuk Bu Guru yang mengasih solusi untuk saya tidak lagi marah-marah. Dan saya akan lebih bersabar lagi untuk menghadapi masalah yang kedepannya.
Nisa, Ibu panggil ke sini tadi karena Ibu dapat laporan dari ketua kelas bahwasanya kamu tadi terlambat datang ke sekolah. Apa Iya. betul? Iya, Bu. Seingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat, Nak? 4 kali, Bu. Ya wajar lah kalau terlambat itu. Ibu guru dulu juga pernah terlambat. Akan tetapi yang terpenting kita mau untuk memperbaikinya dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Kira-kira kamu terlambat itu apa alasannya? Karena saya main HP dan begadang, Bu. Bergadang dan main HP sehingga datangnya terlambat, Iya, Bu. bangunnya kesiangan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Disiplin. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting, Bu. Sangat penting sekali ya, karena kita harus menghargai waktu. Kemudian apakah kamu mau berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi? Mau, Bu. Mau. Berarti kita temukan solusinya ya. Kalian harus tidur lebih awal dan tidak main HP terlalu malam sehingga bisa tidur lebih cepat. Ngoten nggih? Kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Bu. Bersedia. Baiklah, kalau begitu kita sudah temukan solusinya. Kamu harus lebih rajin belajar lagi dan tetap semangat. Ya, Bu. Ngoten nggih? Terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Nama saya Nisa, terima kasih sudah dikasih solusi supaya saya tidak datang terlambat lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelasnya itu untuk memimpin berdoa. Silakan itu. Doa dimulai. Kita membaca Al-Fatihah dulu bersama-sama. Maliki
buat dulu kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa toh? Apa? Keyakinan kelas gitu. Kesepakatan adalah sesuatu yang kita buat bersama-sama dan nantinya akan kita laksanakan juga bersama-sama di dalam kelas ini. Nah, kira-kira kalian menginginkan suasana kelas ini yang seperti apa? Nyaman. Terus? Iya. Terus di dalam kelas harus apa? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh menaikkan meja. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh nakal. Iya, tidak boleh mengolok-olok teman. Iya, tidak boleh makan sambil berdiri. Iya, bagus sekali. Oke, baiklah. Kalau begitu, sekarang ibu bagi kertas keynote-nya ini nanti kalian tulis di kertas ini, oke? Ditulis. Oke, ditulis lagi. Bisa menulis?
kesepakatan kelas hari ini ya. Yang pertama apa? Menghargai teman. Coba saya tulis di sini ya. Menghargai teman. Berarti harus mandiri ya, harus bekerja sendiri. Saya tulis mandiri, tidak mencontek. Yang keempat, sopan. Yang kelima, disiplin. Nah, coba titis ke sini dong, dibaca. Nah, yang satu apa itu? Menghargai teman. Setuju? Setuju. Ya, yang nomor 2. Menjaga kebersihan. Bisa ya? Oke, yang ketiga mandiri tadi apa? Tidak boleh. Yang keempat sopan santun. Yang kelima disiplin. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan? Apa? Ditambah apa ini? Tidak boleh jahat, tidak boleh menyontek, tidak boleh Apa? Ya, ke kamar mandi bila kita masuk disiplin, oke? Terus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Saya tulis di bawah saja ya. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, jadi kesepakatan kelas kita ada berapa? Jumlahnya 6. Arti dibaca semuanya? menghargai teman, Ya, yang kedua. menjaga kebersihan, Oke. mandiri, Ya. sopan santun, disiplin, jaga kesehatan, Doa doa sebelum dan sesudah pelajaran. Kira-kira semuanya setuju? Setuju. Berarti kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan di dalam kelas secara bersama-sama. Oke. Nah, sekarang ditandatangani dulu dari absen yang pertama. Ya, tanda tangan di sini. Ya, namanya ditulis nama atau tanda tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal. Saya sangat senang sekali setelah membuat kesepakatan kelas ini membuat suasana kelas menjadi lebih tertib dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.